Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh dan soleha yang ada di rumah? Kembali hari ini berjumpa lagi dengan Pak Casmin di mata pelajaran matematika. Hari ini Pak Casmin akan menjelaskan materi tentang himpunan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama itu siswa dapat mengetahui dan memahami himpunan semesta dan himpunan bagian. Yang kedua, siswa dapat menyatakan himpunan dengan diagram Venn. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 3 submateri ya. Yang pertama tadi himpunan semesta, yang kedua himpunan bagian, dan yang ketiga membuat diagram Venn. Yang pertama itu adalah himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang membuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta ini disebut juga dengan semesta pembicaraan atau himpunan universum. Nah, lambang himpunan semesta ini adalah S. Untuk memahami pengertian himpunan semesta, perhatikan himpunan-himpunan di bawah ini. Contohnya itu ada himpunan S, satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ada himpunan A. 1, 2, 3. Ternyata S ini, himpunan S ini memuat semua anggota himpunan A. Anggota himpunan A ini termasuk dalam himpunan S, atau himpunan S ini memuat semua anggota himpunan A. Sehingga S ini merupakan himpunan semesta dari himpunan A. Nah, itu himpunan semesta. Berarti himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Dan dilambangkan dengan huruf S kapital ya, huruf S kapital. Selanjutnya Pak Casmin akan menjelaskan materi tentang diagram Venn. Cara menggambar diagram Venn itu ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan ya, atau beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah menggambar persegi panjang. Ya, kita buat gambar persegi panjang. Lalu kita beri simbol S di pojok kiri atas. Simbol S ini menyatakan bahwasanya ini adalah himpunan semesta. Setelah menulis simbol S, setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta, jadi setiap himpunan yang termuat atau termasuk dalam himpunan semesta, kita ditunjukkan dengan atau kita buat dengan kurva tertutup sederhana. Nah, kurva tertutupnya kita buat lingkaran di dalam persegi panjang. Nah, lalu kita beri nama himpunannya. Misalnya di himpunan semesta ini ada himpunan A. Kita tulis himpunan A. Bisa juga di dalam ataupun di luar di atasnya ya. Bisa, boleh. Lalu setelah ini kita menuliskan anggota-anggotanya. Nah, bagaimana cara menuliskan anggotanya? Yang pertama kita tuliskan tanda simbol atau simbol ya. Simbol nokta atau titik. Nah, misalnya kita mau menuliskan anggota himpunan A. Tanda titik. Lalu selanjutnya itu tuliskan nama anggotanya. Atau anggotanya. Apa anggotanya? Misalnya anggota himpunan A itu adalah 1. Lalu apalagi misalnya ada 2. Misalnya itu ada anggota semesta yang tidak termasuk ke dalam anggota himpunan A. Misalnya ada anggota
himpunan S itu yaitu 3 dan 4. Nah, seperti itu untuk cara menggambar. Untuk lebih memahami bagaimana cara menggambar diagram Venn, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal nomor 1. Itu ada himpunan semesta, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ada himpunan B. Anggota himpunan B ini ialah 4, 5, 6, dan 7. Bagaimana cara membuat diagram Venn-nya? Kita buat jawab. Tadi yang pertama kita buat dulu gambar persegi panjang. Lalu ada simbol S, yaitu himpunan semesta di pojok kiri atas. Nah, karena himpunan B itu adalah, atau di dalam himpunan S ini ada memuat himpunan B, maka kita buat kurva tertutup di dalamnya, yaitu lingkaran. Lalu kita kasih nama ini adalah himpunan B. Atau di luarnya boleh, di sini. Atau di bawahnya boleh di sini. Ya, yang penting kita mengetahui bahwa kurva ini adalah himpunan B. Apa saja anggota himpunan B? Itu ada 4, 5, 6, 7. Kita tulis. Ingat, ada tanda titik hitam di setiap anggotanya. 4, 5, 6, 7. Nah, anggota himpunan B ini adalah anggota himpunan semesta. Himpunan semesta itu ada angka berapa lagi selain dari 4, 5, 6, 7? Itu ada apa lagi? Ada 1, 2, 3, dan 8. Di mana kita tulisnya? Kita tulisnya di dalam persegi panjang di luar kurva tertutup. Ya, di mana tempatnya terserah. Misalnya di sini. 1, 2, 3, 8. Nah, seperti itu untuk membuat gambar diagram Venn untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, membuat gambar diagram Venn. Contohnya misalnya ada himpunan S, himpunan semesta. Itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada himpunan A, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada himpunan B. 1, 5. Nah, bagaimana cara membuat diagram Venn-nya? Kita tulis ini jawab. Sebelum kita membuat diagram Venn-nya, kita perhatikan dulu himpunan A dan himpunan B. Ada anggota yang sama, yaitu angka 1. Itu sama ya, berarti himpunan A dan himpunan B itu ada anggota yang sama. Bagaimana caranya? Cara yang pertama itu sama, tadi kita gambarkan persegi panjang. Lalu kita tuliskan simbol S. Karena dia ada anggota himpunan A dan himpunan B itu ada anggota yang sama, maka kurva tertutupnya itu ada 2 ya. Karena ada 2 himpunan. Ini himpunan A. Karena dia ada anggota yang sama, maka dia saling berhubungan.
antara anggota A dan atau himpunan A dan himpunan B. Maka gambarnya seperti ini kurvanya. Ini himpunan B. Boleh di luar ataupun di dalam ya. Anggota apa yang sama? Yaitu anggota 1. Kita tulis di sini angka 1. Karena dia termasuk anggota himpunan A juga termasuk anggota himpunan B. Lalu sisa dari anggota himpunan A apa saja? Ya, ada 2, ada 3, ada 5. Lalu sisa anggota himpunan B itu ada 5. Nah, perhatikan kembali himpunan A itu ini. Himpunan A ya, nah, di dalam lingkaran ini. Yaitu 1, 2, 3, dan 4. 4 ini ya, salah ini. Lalu himpunan B itu ini ada 1, ada 5. Lalu anggota himpunan semesta yang belum termasuk dalam himpunan atau yang enggak termasuk dalam himpunan A dan himpunan B itu ada angka berapa? Ya, ada angka 6. Letaknya di mana? Terserah. Yang penting di luar himpunan A dan himpunan B. Di sini boleh, di sini boleh, di sini juga boleh. Kita tulis di sini. Nah, yang penting di dalam persegi panjang. Nah, itu contoh yang kedua. Lalu contoh yang ketiga itu ada soal 3. Ada himpunan S. Yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ada anggota himpunan M. Apa himpunan M ini? Adalah bilangan asli genap kurang dari 10. Lalu ada himpunan N. Apa saja anggota himpunan ini? Adalah bilangan asli genap antara 1 dan 5. Nah, bagaimana cara menggambar diagram pennya? Kita tulis di sini jawab. Sebelum membuat gambar diagram pen, kita nyatakan dulu himpunan M dan N itu dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Apa saja anggota dari himpunan M dan N? Kita buat di sini ya. M, anggota himpunan bilangan asli genap kurang dari 10. Bilangan asli genap kurang dari 10 apa saja? Ya, 2, 4, 6, 8. Kita tulis ini 2, 4, 6, dan 8. Lalu bilangan asli genap antara 1 dan 5. N. Apa saja bilangan asli genap antara 1 dan 5. Antara 1 dan 5 bilangan asli genap. Maka itu ada himpunannya adalah 2 dan 4. Kita tulis sini 2 dan 4. Lalu setelah kita mendaftarkan anggota-anggotanya, anggota himpunannya, maka kita sudah bisa membuat gambar diagram pen. Caranya itu tadi, seperti tadi, gambar pertama kita gambarkan persegi panjang. Lalu kita simbolkan S. Lalu di sini kita perhatikan himpunan M dan N. Ternyata himpunan N ini adalah atau sudah termuat di dalam himpunan M. Nah, sini. Ada angka 2 dan 4. Juga di M ini ada anggotanya 2 dan 4. Maka bagaimana cara membuat gambarnya? Pertama kita buat dulu kurva lingkaran
himpunan M atau himpunan N. Nah, karena himpunan N ini sudah termasuk dalam himpunan M, maka kurva M itu lebih besar dari N. Nah, ini M. Apa saja anggota himpunan N? Itu ada 2, ada 4. Sisa dari itu himpunan M juga itu ada 6 dan 8. Lalu himpunan semestanya, anggotanya, sisanya dari M dan N itu adalah berapa? Ya, 1, 3, 5, 7. Kita tulis. 1 di sini boleh. 3, 5, 7. Nah, itu contoh yang ketiga. Selanjutnya, Pak Casmin akan menjelaskan tentang himpunan bagian. Nah, apa itu himpunan bagian? Untuk memahami pengertian himpunan bagian, kalian perhatikan kedua himpunan di bawah ini. Yaitu ada himpunan A. Anggotanya adalah A, B, dan C. Lalu ada himpunan B, yaitu anggotanya A, B, C, D, dan E. Nah, dari kedua himpunan ini, ternyata setiap anggota himpunan A, yaitu A, B, C, menjadi anggota himpunan B, A, B, C. Nah, dalam hal ini dikatakan bahwa A ini adalah himpunan bagian B. Nah, himpunan bagian itu dinyatakan dengan huruf ini. Ini huruf U menyamping ya. Nah, seperti ini. A, himpunan bagian B. Untuk menggambarkannya dalam diagram Venn, caranya seperti ini. Kita buat dulu kurva himpunan A, ya, himpunan A. Lalu kita buat kurva himpunan B. Karena himpunan A ini adalah bagian himpunan B, maka kurva himpunan A berada di dalam himpunan B. Kita tuliskan di sini anggota himpunan A itu adalah A, B, C. Lalu anggota himpunan B selanjutnya itu adalah D dan E. Karena himpunan semestanya ini adalah semuanya himpunan semesta. Maka dari ini semua bisa kita simpulkan bahwa himpunan A ini merupakan himpunan dari B. Bila setiap anggota A, bila setiap A menjadi anggota B. Ditulis dengan A himpunan bagian B. Nah, seperti ini nulisnya ya. Nah, itulah untuk himpunan bagian. Demikianlah Ananda Soleh dan Soleha materi yang bisa Pak Casmin menjelaskan pada hari ini. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian baca buku Matematika 1A dari halaman 83 sampai 94. Untuk tugas selanjutnya, silakan kalian perhatikan di kelas Edmodo Matematika.